Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Di sini saya Mei Widya Amalia dari Prodi Tadris IPA YN Kediri, nomor NIM 932.820, akan menjelaskan tentang tutorial berkurban. Sebelum itu, mari kita mempelajari hal-hal yang perlu diketahui sebelum berkurban. Yang pertama adalah dasar hukum kurban. Hukum kurban itu apa ya? Hukum kurban itu sunnah muakkad. Sedangkan sunat muakkad itu apa? Sunnah muakkad adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dan diutamakan, bahkan mendekati wajib bagi yang mampu. Kurban termaktub pada Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kurban seperti pada Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yang kedua adalah ketentuan berkurban. Ketentuan berkurban sebagai berikut. Yang pertama adalah seseorang yang berkurban sudah balik Islam, berakal dan merdeka. Yang kedua adalah hewan milik sendiri. Yang ketiga adalah hewan cukup umur. Yang keempat adalah hewan berupa sapi, domba, kambing dan atau onta. Yang kelima adalah sapi atau kambing atau onta harus sehat, gemuk, tidak cacat dan laki-laki. Yang keenam adalah sepertiga daging kurban boleh diminta orang yang berkurban. Yang ketiga adalah peralatan penyembelihan hewan kurban. Hal-hal yang perlu disediakan adalah yang pertama, 2 buah pisau daging atau golok. Yang kedua, selang air sepanjang 10 meter. Yang ketiga, asap pisau 2 buah atau 1 ikat. Yang keempat adalah untuk sapi 2 buah selang air 10 meter. Yang keenam adalah untuk mencuci jeroan 2 buah selang air sepanjang 10 meter. Yang keempat adalah tata cara memotong hewan kurban. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah yang pertama, hewan ditirukan menghadap kiblat. Penyembelih juga harus menghadap kiblat. Yang kedua adalah memotong urat nadi dan kerongkongan yang ada di kiri dan kanan leher hewan kurban sampai putus agar lekas mati saat menyembelih. Dalam hal ini, nadi dan kerongkongan adalah hal yang pertama harus putus agar si sapi atau kambingnya tidak merasa kesakitan. Yang ketiga adalah membaca basmalah dan takbir sebanyak 3 kali. Yang keempat membaca sholawat 3 kali atau sampai 7 kali. Yang kelima adalah membaca takbir. Yang keenam adalah memotong dalam 1 kali potongan. Hal ini agar tidak menyiksa hewan tersebut. Ini merupakan contoh dari penempatan si hewan kurban, dan ini adalah pelumpuhan hewan kurban. Selanjutnya yang harus dipelajari adalah penyaluran daging hewan kurban.
pembagian daging kurban dengan cara sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk orang kaya, dan sepertiga untuk orang yang berkurban. Tetapi ibadah kurban yang utama adalah menyedekahkan semuanya kecuali memakan sedikit daging itu untuk mendapatkan berkah ibadah kurban. Yang keenam adalah hikmah kurban. Apa sih hikmah kurban sebenarnya? Pasti kalian bertanya-tanya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah untuk mengenang ketaatan Nabi Ibrahim. Pasti kalian sudah pernah dengar cerita Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk membunuh atau untuk memotong leher dari putranya yang bernama Ismail. Hal itu merupakan sebuah ujian apakah Nabi Ibrahim memilih Allah daripada memilih anaknya atau sebaliknya. Dan ternyata Nabi Ibrahim memilih Allah. Dan disitulah awal mula terjadinya suatu fenomena yang kita lakukan sampai saat ini, yaitu penyembelihan hewan kurban. Yang kedua adalah meraih ketakwaan sebagai syiar Islam. Jadi kurban itu wujud ketakwaan seseorang. Yang ketiga adalah lebih baik dibanding sedekah senilai hewan kurban. Jadi kurban itu lebih baik daripada sedekah di bulan-bulan lainnya. Yang keempat adalah bentuk ketaatan dan membahagiakan kaum duafa. Jadi dengan hal ini kita bisa menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan membahagiakan kaum duafa. Maksudnya kita bisa membahagiakan kaum duafa yang 1 tahun belum pernah makan daging. Nah, pada momen hari raya mereka bisa makan daging. Yang kelima adalah memberi makan enak orang miskin, yaitu sama seperti halnya membahagiakan kaum duafa. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah melihat konten saya. Sampai ketemu lagi, see you.